makhluk memerlukan makanan untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Manusia mengonsumsi beras, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang berasal dari tumbuhan. Begitupun dengan sebagian hewan yang memperoleh makanannya dari tumbuhan. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri sebagai sumber energi. Untuk itu, manusia dan hewan mengambil zat-zat yang berasal dari tumbuhan sebagai sumber makanannya. Sama halnya dengan manusia dan hewan, tumbuhan juga merupakan makhluk hidup yang memerlukan makanan. Namun, berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan mempunyai caranya sendiri untuk membuat makanannya. Nah, cara tumbuhan membuat makanannya sebagai sumber energinya dinamakan fotosintesis. Seperti apa fotosintesis itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Fotosintesis merupakan proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Maksudnya, manusia menggunakan karbon dioksida dan air dengan menggunakan sinar matahari. Maksudnya, tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Proses fotosintesis ini melibatkan banyak reaksi kimia yang kompleks. Secara sederhana dapat dinyatakan sebagai dari reaksi kimia yang terjadi dapat diketahui beberapa syarat yang mendukung terjadinya proses fotosintesis, yaitu yang pertama, karbon dioksida yang diambil oleh tumbuhan dari udara, yang kedua, air yang diambil oleh akar dari dalam tanah, yang ketiga, cahaya matahari, dan yang keempat, klorofil yang merupakan zat hijau daun. Pada saat ini, kita akan masuk dalam pembahasan mekanisme fotosintesis. Jadi, mekanisme fotosintesis itu terjadi melalui beberapa tahapan. Di antara lain, yang pertama, tumbuhan mengambil energi dari cahaya matahari. Kemudian yang kedua, energi dari cahaya matahari masuk ke dalam kloroplas di daun tumbuhan. Setelah itu, yang ketiga, klorofil di dalam kloroplas menyerap energi dari cahaya matahari. Dan yang keempat, akar menyerap air di dalam tanah, kemudian disalurkan ke daun dan batang. Yang kelima, daun menyerap karbon dioksida dari udara. Kemudian yang keenam, setelah semua bahan terkumpul, daun memasak seluruh bahan di dalam kloroplas. Setelah itu, yang terakhir, hasil fotosintesis kemudian diteruskan ke seluruh bagian tumbuhan. Konsep fisika pada fotosintesis dalam hal ini adalah cahaya. Cahaya merupakan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat diserap, dipantulkan, dan diteruskan. Di dalam fotosintesis, bahan-bahan yang dapat menyerap cahaya disebut kriteria. Sebagai contoh, klorofil akan menyerap spektrum berwarna merah dan biru. Sebagai contoh, klorofil akan menyerap spektrum berwarna merah dan biru, kemudian akan memantulkan spektrum berwarna hijau, sehingga kita dapat melihat daun berwarna hijau. Fotosintesis memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup. Yang kedua, membentuk buah dan umbi pada tumbuhan. Yang ketiga, menghasilkan glukosa. Yang keempat, melembabkan udara di lingkungan sekitar. Dan yang kelima, menghasilkan bahan makanan. Demikian penjelasan dari saya mengenai fotosintesis. Semoga bermanfaat dan terima kasih.